Jadi teman-teman sebelumnya apa sih itu virus SARS-CoV-2? Virus SARS-CoV-2 merupakan penyebab penyakit COVID-19 yang menyerang sistem pernapasan manusia dan dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan metode pemeriksaan yang cepat, akurat, dan sensitif untuk mendeteksi keberadaan virus dalam tubuh pasien. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah RT-PCR atau Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. RT-PCR merupakan metode biologi molekuler yang bekerja dengan mendeteksi materi genetik berupa RNA virus SARS-CoV-2 dari sampel klinis pasien. Metode ini memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi sehingga dijadikan gold standard dalam diagnosis COVID-19. Pemeriksaan RT-PCR dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu preparasi sampel, ekstraksi RNA, pembuatan master mix, proses amplifikasi pada alat RT-PCR, serta interpretasi hasil berdasarkan grafik amplifikasi dan nilai CT atau cycle threshold. Jadi tahap pertama yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel merupakan tahap awal dan sangat penting dalam pemeriksaan SARS-CoV-2 menggunakan metode RT-PCR karena kualitas sampel sangat memengaruhi akurasi hasil pemeriksaan. Spesimen yang umum digunakan adalah swab nasofaring, yaitu di bagian belakang rongga hidung, dan swab orofaring bagian belakang tenggorokan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan swab steril sintetis oleh tenaga kesehatan dengan prosedur aseptik dan penggunaan alat pelindung diri atau APD lengkap untuk mencegah paparan dan kontaminasi silang. Setelah pengambilan, ujung swab dimasukkan ke dalam tabung berisi viral transport medium atau VTM atau media transport virus yang berfungsi menjaga stabilitas partikel virus dan melindungi RNA virus dari kerusakan selama proses penyimpanan serta pengiriman ke laboratorium. Kemudian, sampel diberi label, identitas pasien, waktu pengambilan, dan kode pemeriksaan untuk menjamin ketepatan identifikasi. Penyimpanan dan transportasi sampel dilakukan pada suhu dingin sekitar 2-8 derajat Celcius agar integritas RNA tetap terjaga. Sebelum diproses, sampel diperiksa kondisi fisiknya dan dicatat dalam sistem laboratorium untuk memastikan kelayakan pemeriksaan. Tahap yang kedua yaitu ekstraksi sampel atau ekstraksi RNA. Ekstraksi RNA bertujuan memperoleh RNA virus SARS-CoV-2 yang murni dari sampel klinis sehingga dapat digunakan sebagai template pada proses RT-PCR. Tahapan ini penting karena RNA virus bercampur dengan lendir, protein, sel epitel, enzim, dan zat lain yang dapat menghambat reaksi amplifikasi. Kemudian proses ekstraksi dimulai dengan lisis sel dan virus menggunakan buffer lisis yang mengandung bahan kimia tertentu untuk merusak membran virus dan membran sel sehingga RNA virus keluar. Kemudian pada tahap ini juga terjadi inaktivasi enzim RNase, yaitu enzim yang dapat merusak RNA. Setelah lisis, dilakukan pemisahan RNA dari protein, lipid, dan kontaminan lain menggunakan metode kolom silika, magnetic bed, atau kit ekstraksi otomatis. Selanjutnya dilakukan tahap pencucian atau washing untuk membersihkan sisa kontaminan yang masih menempel pada RNA. Tahap terakhir adalah elusi, yaitu pelepasan RNA murni menggunakan buffer elusi atau nuklease free water. RNA hasil ekstraksi biasanya disimpan pada suhu rendah dan segera digunakan untuk analisis RT-PCR guna menghindari degradasi materi genetik. Kemudian tahap ketiga yaitu pembuatan master mix. Jadi master mix ini campuran reagen yang digunakan untuk menjalankan reaksi real time RT-PCR. Pembuatan master mix dilakukan di area laboratorium yang bersih untuk mencegah kontaminasi DNA atau RNA yang dapat menyebabkan hasil positif palsu. Jadi komponen utama master mix ini ada 8, meliputi enzim reverse transkriptase untuk mengubah RNA menjadi DNA komplementer atau cDNA. Kemudian ada DNA polimerase untuk memperbanyak target DNA. Ada primer spesifik yang mengenali gen target virus seperti gen N, gen E, gen RDRP atau ORV1AB, serta probe fluoresen yang menghasilkan sinyal cahaya selama proses amplifikasi. Selain itu terdapat DNTP atau deoksinukleotid
trifosfat sebagai bahan pembentuk DNA baru. Kemudian ada buffer reaksi untuk menjaga pH dan kestabilan reaksi. Kemudian ada ion seperti MgCl2 serta nuklease free water sebagai pelarut. Setelah seluruh reagen dicampur sesuai volume protokol kit, RNA hasil ekstraksi ditambahkan ke dalam tabung atau plate PCR. Pada tahap ini juga biasanya disiapkan kontrol positif, kontrol negatif, dan kadang kontrol internal untuk menghasilkan validitas proses pemeriksaan. Kemudian tahap selanjutnya ada amplifikasi menggunakan alat RT-PCR. Jadi tahap amplifikasi dilakukan menggunakan alat real-time reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR yang mampu memperbanyak materi genetik sekaligus mendeteksi hasil secara langsung atau real time. Tahapan ini terdiri dari dua proses utama, yaitu reverse transcription dan polymerase chain reaction atau PCR. Pada tahap reverse transcription, RNA virus diubah menjadi cDNA atau complementary DNA oleh enzim reverse transkriptase karena PCR hanya dapat memperbanyak DNA, bukan RNA. Setelah cDNA terbentuk, proses berlanjut ke siklus PCR yang berulang sebanyak 25-45 siklus. Siklus PCR terdiri atas 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu denaturasi dengan suhu kurang lebih 94-95 derajat Celcius, yaitu DNA untai ganda dipisahkan menjadi 2 untai tunggal akibat suhu tinggi. Kemudian tahap kedua yaitu ada annealing, yaitu suhunya kurang lebih 50-60 derajat Celcius. Primer menempel pada urutan target gen virus yang sesuai. Kemudian ada extension atau elongation kurang lebih 72 derajat Celcius, yaitu enzim DNA polimerase memperpanjang untai DNA baru berdasarkan cetakan DNA target. Selama proses amplifikasi berlangsung, probe fluoresen akan memancarkan sinyal cahaya yang ditangkap sensor alat RT-PCR pada setiap siklus. Intensitas fluoresensi yang meningkat menunjukkan adanya perbanyakan materi genetik virus di dalam sampel. Tahap yang terakhir yaitu interpretasi hasil berdasarkan grafik dan nilai CT atau cycle threshold. Jadi interpretasi hasil RT-PCR dilakukan dengan mengevaluasi grafik amplifikasi dan nilai CT atau cycle threshold yang dihasilkan alat. Nilai CT adalah jumlah siklus PCR yang dibutuhkan hingga sinyal fluoresensi melampaui batas ambang deteksi atau threshold. Semakin rendah nilai CT, semakin cepat sinyal melewati threshold, yang berarti jumlah RNA virus dalam sampel lebih tinggi. Kemudian sebaliknya, semakin tinggi nilai CT, semakin sedikit jumlah virus yang terdeteksi. Adapun interpretasi umum nilai CT meliputi yaitu CT yang kurang dari 30 itu menunjukkan jumlah RNA virus tinggi dan umumnya diinterpretasikan sebagai positif kuat. Kemudian CT yang 30-35 menunjukkan jumlah virus sedang dan dinilai sebagai positif sedang. Kemudian CT yang lebih dari 35 itu menunjukkan jumlah virus rendah. Interpretasi perlu disesuaikan dengan pedoman kit, kondisi klinis pasien atau pemeriksaan ulang. CT tidak terdeteksi menunjukkan target gen tidak teramplifikasi sehingga hasil dinilai negatif apabila kontrol pemeriksaan valid. Pada grafik RT-PCR, hasil positif biasanya memperlihatkan kurva amplifikasi berbentuk sigmoid atau kurva eksponensial yang menanjak dan melewati garis threshold. Sebaliknya, hasil negatif menunjukkan garis datar tanpa peningkatan fluoresensi. Selain nilai CT, keabsahan hasil juga ditentukan oleh kontrol positif, kontrol negatif, dan kontrol internal. Kontrol positif harus menunjukkan amplifikasi sesuai rentang yang ditetapkan, sedangkan kontrol negatif tidak boleh menunjukkan adanya amplifikasi. Jika kontrol tidak memenuhi syarat, maka hasil pemeriksaan dianggap tidak valid dan perlu dilakukan pengulangan pemeriksaan.